Damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, kita mulaikan ibadah kita saat ini. Mari kita memuji-muji Tuhan Allah dengan membaca Mazmur secara berbalasan menurut Mazmur 95 ayat 1 sampai 3 dan ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 456, Bapa kami yang di surga. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Disilakan kita duduk kembali. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari dengarkanlah firman Tuhan sebagai hukum Tuhan bagi kita menurut Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai ayat 21 begini bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir,
Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita nyanyikan Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan. Saudaraku, jika kita diperhadapkan dengan hukum Tuhan yang dibacakan tersebut, nyatalah bahwa banyak perbuatan kita yang bertentangan dengan hukum Tuhan itu. Menyadarinya, maka marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah. Mari kita sampaikan doa pengakuan dosa ini secara bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami sudah sesat seperti domba dan masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Kami sering mengikuti hawa nafsu kami sendiri dan tidak dengar-dengaran akan panggilan-Mu. Kami banyak kali tidak melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan. Malah kami berbuat apa yang dilarang oleh-Mu. Dalam diri kami tidak ada lagi kemampuan untuk sembuh dari dosa-dosa kami. Ya Allah Bapa pengasih, kami mohon dengan kerendahan hati, kasihanilah dan ampunilah kami yang bertobat seturut perjanjian-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Yesus Kristus pula ya Bapa yang rahmani,
Berilah anugerah kepada kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh hidup dalam dunia ini dengan sabar, adil, lagi saleh, sambil menyongsong hari kedatangan-Mu dalam kemuliaan langit dan bumi yang baru. Amin. Kidung Jemaat 435, ketika Tuhanku disalib. Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita iman, marilah kita berdiri. Kita menerima berita anugerah bahwa selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Selanjutnya saudara-saudara, dengarkanlah pula firman Tuhan sebagai amanat hidup baru menurut Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita persiapkan hati menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan di persekutuan saat ini. Saudaraku, mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, firman-Mu hendak kami dengar dan renungkan. Kami memohon kepadamu, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu ini. Berilah pula kami kekuatan, agar kami mampu melakukan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu saat ini, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersedia bagi kita sekalian menurut Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan Lukas 5 ayat 1 sampai 11 berbunyi seperti ini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Kata Simon Petrus, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada kita sejak dari kecil sudah diajarkan bagaimana dan siapa murid-murid Yesus dipanggil. Ada 4 orang dalam catatan Alkitab. Ini berasal dari latar belakang yang kehidupannya ada di sekitaran Danau Genesaret, yaitu Andreas, Simon, Yohanes dan Yakobus. Mereka adalah nelayan-nelayan yang sehari-hari ada di danau mencari ikan sebagai mata pencarian mereka. Bahkan saudara-saudara, mereka ini adalah orang-orang yang sederhana, ya, laksana masyarakat pada umumnya di tepian, yang hidup di tepian atau di sekitaran Danau Genesaret. Yesus, saudara-saudara, hadir di sana, dan tempat ini menjadi tempat yang dikunjungi Yesus, dan Yesus menemukan murid-murid ini di sana dan memanggil mereka dari latar belakang yang demikian. Nanti kemudian kita juga membaca dalam catatan Alkitab bahwa orang-orang ini ketika Yesus mati juga kembali ke sana.
Tapi kemudian mereka dikumpulkan dalam kebangkitan Yesus Kristus yang hidup dan mengutus mereka pergi untuk menjadi saksinya. Perjumpaan Yesus dan Simon Petrus sesungguhnya bukan yang pertama kali di danau ini. Dalam catatan Alkitab di pasal 4 ayat 38 dan seterusnya kita melihat bagaimana Yesus berjumpa dengan Simon. Yesus datang ke rumah Simon ketika meninggalkan rumah ibadat dan dia menjumpai ibu mertua Simon dalam pergumulan, dia dalam demam keras. Yesus menyembuhkan ini. Yesus meletakkan tangannya di sana. Tapi kemudian saudara-saudara, dalam pelayanannya Yesus mengajar di kota-kota dari tempat satu ke tempat yang lain dan dia mengajar juga di tepian danau Genesaret. Dia berkhotbah di sana, dia mengajarkan firman Allah. Dan saudara-saudara, sungguh menarik catatan Alkitab hari ini. Bagaimana Yesus dikerumuni oleh orang banyak dan kemudian dia mengambil tempat untuk duduk di dalam sebuah perahu dan dia mengajar dari dalam perahu untuk menjaga kerumunan yang banyak itu. Saudara-saudara, Yesus meminta yang mempunyai perahu menolakkan perahunya sedikit dari darat. Siapa dia? Yesus menyapa orang ini, yaitu Simon. Simon beserta teman-temannya baru saja kembali ke daratan. Mereka sampai di sana terus berkemas, membersihkan jalan mereka. Dan tentu dalam suasana itu Yesus sedang mengajar, mereka pasti mendengar juga sambil beraktivitas. Dan tiba-tiba Yesus naik di perahu itu, kemudian menyuruh Simon menolakkan perahu itu sedikit. Tetapi setelah Yesus selesai menyampaikan firman Allah, disinilah kemudian kisah ini bermula. Yesus tahu bahwa Simon dan kawan-kawan kembali dari menangkap ikan tidak mendapat apa-apa. Dan tentu ketika mereka membersihkan jala itu ya rasa kecewa sudah ada. Kemudian rasa capek, mereka tidak dapat apa-apa. Nelayan orang-orang di daratan pasti menunggu-nunggu ikan datang. Yesus tahu pergumulan ini saudara-saudara. Itulah sebabnya kepada Simon dikatakan, tolakkanlah perahumu sedikit ke dalam, agak dalam, ke tempat yang dalam. Oke, sampai di sini saudara-saudara, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini perintah Yesus kepada Simon yang sudah semalaman mencari ikan tapi tidak mendapatkan hasil. Tapi tiba-tiba di tepian pantai itu tidak jauh dari daratan ke tempat yang agak dalam, Yesus menyuruh Simon. Di suasana tentu ini hari sudah terang. Apa yang terjadi saudara-saudara? Atas perintah Tuhan Yesus ini Simon bereaksi. Dia menantang sang guru agung itu, dia katakan, guru sudah sepanjang malam kami menangkap ikan, kami bekerja keras tapi kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi saudara-saudara, pernyataan Simon ini tidak sampai di situ. Sepertinya Simon digerakkan bagaimana ia mau membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang menyuruhnya, dia mengiyakannya. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena engkau yang menyuruhnya, tentu saudara-saudara, seperti katakan tadi, Simon ini sudah pernah dijumpai Yesus di rumahnya. Bahkan Yesus menyembuh mertuanya, menumpangkan tangan atas ibu mertuanya dan ia pun sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga Yesus sudah mengusir setan-setan. Dan Simon menyaksikan itu. Yesus mengajar tentang firman Allah, Simon mendengarkan itu. Dan itulah sebabnya dikatakan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudara, disinilah perbuatan Tuhan yang maha besar, yang ajaib di luar nalar itu terjadi saudara-saudara. Ketika mereka menebarkan jala itu, menangkap ikan, sungguh luar biasa saudara-saudara. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak.
jala mereka mulai koyak. Tadi jala itu baru dirapikan, baru dibersihkan, kemudian dipakai, dan dikatakan jala mereka mulai koyak. Dan karena suasana ini, situasi yang demikian ini, Simon dan kawan-kawan memberikan syarat, memanggil teman-temannya di daratan yang ada di dekat perahu, meminta supaya datang untuk membantu mereka. Sampai di situ saudara-saudara, bersama teman-temannya mereka kemudian mengumpulkan ikan-ikan ini, memasukkannya ke dalam perahu. Kedua perahu itu hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sesungguhnya yang terjadi di sini? Yang pertama, saudara-saudara, respon Simon ini atas perintah Tuhan Yesus didasarkan pada percayanya kepada Tuhan Yesus. Dia takjub kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus membuktikan kepada Simon bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kendati pun di tempat itu mustahil bagi orang untuk menangkap ikan, tetapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Mereka bahkan menemukan ikan sejumlah besar, bahkan hampir membuat jala mereka koyak. Demikian juga dengan perahu mereka. Suasana hidup yang demikian ini, yang penuh dengan berkat Tuhan ini, ternyata tidak dinikmati sendiri oleh Petrus dan kawan-kawan. Mereka ingat sesama rekan mereka nelayan-nelayan di pinggir dan memanggil salah satu yang punya perahu, kemudian membawa perahu, mengisi perahu bersama-sama, dan keduanya menjadi penuh. Berkat Tuhan dinikmati bukan hanya di dalam satu perahu, tetapi di perahu yang lain. Ini perenungan kita yang pertama. Bahwa ketika Tuhan hadir, menyatakan kuasa kasih-Nya, kebesarannya, memberkati orang, Tuhan mengendaki berkat Tuhan itu tidak menjadi milik sendiri yang hanya dinikmati sendiri. Tetapi berkat Tuhan ini juga harus dinikmati oleh orang lain. Ini perenungan kita yang pertama dari kisah ini. Yang kedua, saudara-saudaraku, setelah mengalami peristiwa yang luar biasa ini, Simon, dalam catatan Alkitab, Simon kemudian tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Tadi ketika Yesus menyuruh dia untuk menebarkan jala menangkap ikan, dia katakan, "Guru." Tadinya dia berpikir Yesus hanya seorang pengajar yang datang untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Ternyata setelah pengalaman ajaib itu, Simon sadar, ia ini adalah Tuhan. Dia katakan, "Tuhan, pergilah daripadaku sebab aku ini adalah orang yang berdosa." Dia sadar bahwa sesungguhnya dia tidak layak. Tuhan ada datang di dalam perahunya, Tuhan bersama-sama dia di dalam perahunya, Tuhan memberi dia berkat yang begitu berlimpah. Karena dia sadar, saya ini orang berdosa. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Simon di dalam ketakjubannya, di dalam kesadarannya merendah di hadapan Tuhan Allah, itu mendapat sapaan yang sungguh lemah lembut dari Tuhan. Dia katakan, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Inilah panggilan kepada Simon Petrus, saudara-saudaraku. Sungguh catatan Alkitab memberi kesaksian, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini mengundang pertanyaan tentu, saudara-saudara. Di saat mereka di tengah ketidakpastian karena tidak beroleh atau tidak menangkap hasil apa-apa semalaman, Tuhan menyertai mereka, terus menyatakan kuasa-Nya kepada mereka dengan menangkap ikan yang begitu banyak. Kemudian saudara-saudara, yang terjadi setelah mereka takjub, mereka percaya akan kuasa kasih Tuhan, di tengah berkat yang melimpah itu Tuhan memanggil mereka meninggalkannya. Ini menjadi pertanyaan. Dan ini menjadi tantangan. Bagaimana bisa seseorang
dengan begitu saja dan lekas meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Yesus. Pilihan Simon dan kawan-kawan saudara-saudara adalah pilihan yang luar biasa. Ini bukan atas diri mereka sendiri atau dari dalam diri mereka sendiri, tetapi Tuhan Yesus memilih mereka, maka tidak ada yang menghalangi. Bahkan hati mereka pada berkat yang melimpah itu tidak terikat. Mereka melihat di balik berkat Tuhan, ikan yang banyak itu yang mengisi 2 perahu itu hampir tenggelam, tidak mampu menandingi kuasa dan kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Apa yang Tuhan mau? Kenapa di saat orang mengalami kekecewaan, Tuhan memberi jawaban, Tuhan memberkati. Setelah orang itu kemudian kagum dan takjub, percaya akan perbuatan Tuhan itu, Tuhan memanggilnya, meninggalkan semua itu untuk mengikut Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau menegaskan bahwa di balik berkat-Nya yang demikian itu, ada berkat yang lebih mulia, berkat yang kekal yang Tuhan sediakan. Mengikut Yesus berarti mengikut berjalan di dalam kehidupan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya bukan Simon Petrus, bukan Andreas, bukan Yohanes atau Yakobus. Tapi kita adalah kita sebagaimana kita ada hari ini dengan profesi, tugas, tanggung jawab, pekerjaan kita, peran kita masing-masing saat ini. Terus bagaimana kita memahami dan merefleksikan peristiwa di Danau Genesaret ini saudara-saudara. Yang harus dikatakan kepada kita sekalian adalah bahwa ketika Tuhan menyatakan kuasa kasih-Nya, yang pertama ingatlah, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ketika orang di dalam kekecewaan, ketika orang di dalam keletilesuan atas perjuangan hidup yang tidak membuahkan hasil, saudara-saudara, Tuhan hadir. Di tengah ketidakmungkinan Tuhan memberi jawaban yang mungkin dengan berkat yang melimpah. Tapi Tuhan ingin, saudara-saudara, berkat itu akan dinikmati oleh banyak. Ketika saudara dan saya diberkati Tuhan, kita menjadi berkat Tuhan, di mana orang-orang lain di sekitar kita menikmati juga berkat Tuhan itu. Dan yang kedua saudara-saudara, ketika Simon harus tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, mengakui dirinya dalam keberdosaan, ini menunjukkan kerendahan hidup yang nyata. Simon tahu diri. Ketika dia menyaksikan perbuatan ilahi yang luar biasa itu, dia tahu diri, siapakah aku ini? Sehingga Tuhan memberi jawaban yang luar biasa seperti ini. Dan di dalam kerendahan itulah saudara-saudara, Yesus menyapa dia, memanggil dia, menegakkan dia. Mulai dari sekarang engkau menjadi penjala manusia. Ikutlah aku. Saudara-saudara, menjadi penjala manusia tentu jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada sekedar menjadi penjala ikan di Danau Genesaret bagi seorang Simon. Demikian juga teman-temannya yang lain. Karena Tuhan sudah melihat iman-iman ini ada di dalam diri orang-orang ini, Tuhan memilih mereka, memanggil mereka, meninggalkan segala sesuatu. Tuhan tidak ingin, saudara-saudara, mereka terikat di kehidupan yang demikian selamanya tanpa berpengharapan akan masa depan. Karena Tuhan ingin membawa mereka kepada masa depan dan mereka meninggalkan segala sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sedang berada di hari ini dan sedang mempersiapkan diri menuju masa depan. Selama kita tidak mau meninggalkan masa lalu, selama kita tidak mau meninggalkan hari ini, jangan pernah kita bermimpi akan tiba di masa depan. Tuhan menginginkan kita demikian, dan masa depan itu kita sambut dan kita raih di dalam perjuangan iman dengan mengikut Yesus, dengan memikul salib, dengan menyangkal diri. Itulah sesungguhnya panggilan hidup kita. Siapapun saudara hari ini, profesi, pekerjaan, tugas, tanggung jawab, peran, pelayanan saudara-saudara, ketika Yesus memanggil saudara kepada hari ini, maka tidak ada alasan untuk tetap mengikatkan diri pada masa silam dalam segala bentuk dan wujudnya. Kita harus pergi, meninggalkan segala sesuatu yang di belakang kita untuk berjalan bersama Kristus.
Masa depan saudara dan saya ada di dalam tangannya, maka berjalanlah dengan dia, ikutlah dia. Carilah jiwa-jiwa, tenangkanlah jiwa-jiwa, beritakanlah sukacita, nyatakanlah kasihnya melalui kehidupan yang nyata. Sebagaimana Simon dan kawan-kawannya, ketika perahu mereka hampir penuh, mereka memberi syarat kepada teman-temannya dan mereka berbagi mengisi kedua perahu itu, semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 431, mari menjadi penjala orang. Marilah kita berdiri dan bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut versi pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan sukacita iman. Dengarlah firman-Nya dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita beri persembahan dan muliakan Tuhan dengan nyanyian Hujan Berkat Kan Tercurah, Kidung Jemaat 403. Diundang kita sekalian berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa.
Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini kepadamu. Kuduskanlah ya Tuhan, agar layak dipergunakan bagi pekerjaan-Mu di dunia ini. Berilah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami selalu bersyukur dan menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hidup kita yang benar, Kidung Jemaat 450. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Marilah kepada Tuhan Allah kita sampaikan segala permohonan kita, keberadaan hidup kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan di persekutuan ini. Kami mohon kepadamu firman-Mu terngianglah selalu di hati sanubari kami dan di hidup kami. Engkau memanggil kami karena sungguh damai sejahtera itu hanya ada padamu. Masa depan itu ada di dalam tangan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk selalu menyelami karya kasih-Mu dalam hidup kami. Perbuatan-Mu yang ajaib setiap hari yang kami alami dan rasakan, kiranya akan mengantar kami selalu untuk tersungkur dan merendahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur karena oleh kasih karunia-Mu, Engkau memanggil kami menjadi anak-anak kepunyaan-Mu, bahkan mengutus kami ke dalam dunia ini sebagai saksi-Mu. Berilah kami kekuatan dan lindungi serta rahmatilah kami selalu, agar apapun pekerjaan kami hari ini, siapa kami hari ini, terus akan kami nyatakan di dalam kesaksian iman. Tuhan akan menolong kami untuk selalu hidup berdasarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena hari-hari yang silam telah kami lalui di dalam keselamatan dari Tuhan. Kami terus bermohon di dalam iman, Tuhan jaga dan pelihara dan tuntun kami di hari-hari hidup yang Tuhan masih beri ini. Kami sebagai persekutuan jemaat berkati seluruh pelayan-pelayan khusus seluruh perangkat gereja-Mu. Berkati seluruh warga jemaat-Mu dari anak-anak balita sampai orang tua yang lanjut usia. Berkati semua mereka yang bekerja menurut apa yang Tuhan percayakan, yang mengabdi, yang bertanggung jawab, dan yang melayani. Tuhan akan memberkati anak-anak kami di dalam perjuangan mereka. Tuhan akan menolong seluruh warga jemaat-Mu di tengah perjuangan dan perjalanan hidup di dunia ini. Mereka yang berulang tahun Tuhan akan lengkapi sukacitanya. Mereka yang dalam kelemahan tubuh karena sakit Tuhan akan sapa dengan tumpangan tangan-Mu yang penuh rahmat. Di dalam kebimbangan dan beban berat hidup, Engkau Tuhan merangkul mereka supaya hidup itu menjadi ringan. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi seluruh rencana pelayanan kami. Tuhan menolong kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Rencana hidup kami, masa depan anak-anak kami, perjalanan hidup setiap rumah tangga di persekutuan ini, Tuhan yang kendalikan, Tuhan yang berkuasa dan menyatakan kehendak. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkati orang-orang yang kami kasih yang terpisah dengan kami. Tuhan Allah, hanya kepadamu kami memohon, karena Engkaulah Tuhan yang selalu berperkara ajaib dan besar di segenap pergumulan hidup kami. Kami siap mengikut Engkau ya Tuhan. Tuntunlah kami, bawa kami untuk terus boleh menjadi saksi dan menjadi wakil-Mu dalam segala keberadaan hidup kami, menyatakan kasih dan sukacita dalam perjumpaan kami dengan siapapun. Dimuliakanlah Engkau ya Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, diundang kita sekalian berdiri. Marilah kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita.
arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Allah. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk. Mari kita mengambil saat teduh sejenak dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun saudara berada, demikianlah ibadah kita saat ini. Atas nama Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu, kami tim yang menyediakan liturgi virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara-saudara sekalian. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup memberkati saudara di dalam kondisi dan situasi apapun, maka ikutlah Dia. Shalom.